Soalnya kagak sepatu. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Riz, aku boleh minta tepuk tangannya dulu buat gue. Pertama kali aku tepuk tangan nih wong semene akeh, walaupun tak bayar, Mas. Saya ketemu yang gue gampang. Bayar. Kok kurang sih? Aku ini miskin, Mas. Aku ini miskin. Oke. Bahas apa ya? Oke, perkenalkan dulu ya, namaku Kasirano Saputra ya, sering dipanggil Rantau. Hai Rantau. Kemarin habis menikah, sekarang istrinya nggak ada. Oh bukan maksudnya bukan meninggal ya, maksudnya kenapa sekarang nggak hadir, itu sedang di rumah sakit ya, doakan aja. Dia itu punya penyakit tiap bulan tuh ingatannya kereset gitu. Jadi tiap bulan tuh ingatannya kereset, entah memori apa, tapi pasti kereset gitu. Jadi tiap bulan tuh harus ke rumah sakit cek otaknya dulu, ininya dulu. Jadi kalau buat kalian yang bertanya-tanya, kok ada sih orang yang nikah sama Rantau, ya itu alasannya ya. Itu. Pas dia lupa aku tanya, kamu siapa? Aku calon suami kamu. Ya. Ya udah gitu. Habis itu apa ya? Terus salah satunya kenapa aku nikah ya? Alasannya kenapa aku nikah ya karena pengen nikah lah, ya pengen apa mana? Ya karena aku pengen ngerasakan megang perempuan tuh gimana kan. Megang itu sulit gitu kan, karena aku sebagai orang yang sangat religius dari kecil gitu ya. Itu cuma boleh megang tangan guru, itu pun cuma buat salim gitu. Itu balik gitu. Wah, tangan perempuan gitu kan. Ya itu akhirnya kemarin tuh sempat megang, akhirnya pas megang, wah akhirnya megang, ternyata rasanya biasa ya. Iya, enggak ada istimewa semua. Biasa aja. Cuma ya aku ngerasa oh gini, terus kepo lagi ya, lebih dalam hipnotis lagi. Hipnotis. Habis itu apa lagi ya, kemarin tuh aku nikah itu nggak pernah pacaran ya, ini disclaimer dulu ya, aku nggak pernah pacaran karena sebelum nembak pasti udah ketolak duluan. Itu pasti ya, aku pernah mau deket sama cewek aja itu belum deketnya udah di blok dulu IG-nya. IG-nya di blok, namanya di blok ya, mungkin karena dulu aku stalker ya, sampai sekarang sebenarnya. Jadi dulu itu kalau suka sama orang itu kan harus kenal, harus kalau kata ini kan harus kenal dulu ya, sampai anak itu sampai bener-bener tahu. Jadi dulu itu tak gali loh IG-nya, jadi penyelam handal gitu kan. FB-nya aku cari tahu ini kan ya, keluarganya aku cari tahu kan ya, peliharaannya aku tahu pernah sakit apa aja gitu kan. Tapi pas itu tak aplikasikan malah ternyata kebalik. Alhasil di situ aku tahu bahwa nggak perlu kalau kalian tuh tahu semua hal tentang pasangan, karena semakin anda tahu ya semakin bukan pasangan anda itu menganggap anda itu peka, bukan, malah semakin takut kan. Soalnya kalau apa-apa kan didukun sih, kamu pasti gini kan, kamu pasti keluar sama ini jam sekian, nanti kamu habis ini belanja ini, muter-muter dulu, terus habis itu cuma ngambil belanjaan yang pertama kan, iya kan, alhasil ya pasti takut ini kan ya. Tapi untunglah calon saya ini punya amnesia ya, jadi dia walaupun udah takut dia ya udah lupa gitu kan. Kayak kemarin bulan tanggal 31 kemarin tuh sempat aku bikin bad mood, aku nggak tahu, aku ya kalau mungkin kata ini aku mungkin nggak peka atau apa, bikin bad mood. Nah, tapi karena tanggal 1 itu pasti di reset, dia udah normal lagi. Tapi ya sekarang ke rumah sakit ya, dia udah ke rumah sakit. Oke, ini bagi-bagi pengalaman ya. Ini buat pesan-pesan buat kalian anak-anak yang sangat pro pacaran tapi anti menikah dengan alasan aku nggak cocok, alhasil aku putus cari yang lain, nggak cocok putus cari yang lain, gitu aja, cobain. Itu buat pesan-pesan buat kalian. Kalian tuh nggak tahu gitu penderitaan orang-orang kayak saya. Itu yang nyari itu susah gitu. Kalau orang-orang di sini mungkin wah aku pengennya yang kayak gini. Kalau aku caranya cari yang mau, itu aja susah gitu. Cari yang mau itu aja susah gitu loh. Jangan ngasih kriteria, aku pengen bisa masak gini, aku pengen nanti cara ngomongnya harus kayak gini. Enggak, nyari pengen mau aja. Gak usah mau dideketin aja, itu susah gitu loh. Karena gue tuh bukan MC bukan main karakter, jadi ya gue sadar diri gitu. Itu kan buat kalian juga kan ya. Kalau seandainya kalian
eh hidup kalian tuh banyak tantangan, ya sadarilah kalian tuh MC, bukan kalau kalian tuh NPC gitu, bukan MC gitu. Kalian tuh bukan nabi yang itu pasti dapat hidayah untuk menyelesaikan tiap masalahnya, bukan. Jadi itu. Terus kenapa sih gua tuh nggak suka sama orang-orang yang pacaran tuh, soalnya apa ya? Ya aneh aja gitu. Ntar kalian kan pacaran ya. Habis itu ya akrab kan ya. Akrab, kenal, kurang ajar, bukan seguritas ya. Karena kenal, akrab, kurang ajar. Kurang ajar itu adalah tingkatan paling tinggi seseorang itu akrab sama seseorang kan. Ya, datang tiba-tiba bro, jauh panganan nih kan pada nih areki sopo lagi mor-moran juko ngono kan. Kurang ajar. Jadi hasil ya iku ya, aku gak seneng. Soalnya di ya apa ya, kalian tuh pacaran yo. Kalian tuh cuma apa ya, ngincip kalau ibaratnya di mall itu cuma tester gitu. Tapi kalian tuh testernya tuh sampai habis satu toko gitu kan yo. Kalian tuh udah ngerasain, oh, aku pengen rek kan yo. Kenal iki deket, dempet-dempet gitu kan. Terus kalian tahu itu obat nyamuk muter. Kalau obat nyamuk yang muter itu kan secara langsung kan menggambarkan perjalanan zina kan. Awalnya tuh dari luar gitu kan. Kenal, akrab dulu, kenalan. Cuma asal kamu makan ya gitu kan ya. Dari itu ngakrab, aku suka ini loh. Muter lagi, alhasil mepet, muter lagi, mepet lagi, malah makin deket, pegangan tangan, keluar bareng, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba bablas gitu kan ya. Iya kan? Iya kan Mas? Iya kan? Itu perjalanan, itu secara nggak langsung itu apa namanya, obat nyamuk itu mengajari kita tuh perjalanan zina itu ya kayak gitu gitu. Makanya aku sebagai orang yang religius itu ya opo sih gak penting ngono. Nek kamu seneng karo arek nek ngikuti ajaran Islam, langsung takon omahe bapake ngono kan yo. Ngomong, "Pak, aku seneng karo anake bapak, aku pengen rabi." Ngono. Aja dicobai, wis dicoba, ngrasa ana sing gak enak rek, ngono kok ngalih ngono. Kan aku kan bayangno aku berarti nak aku gurung duwe anak, Tapi nek aku duwe anak wedok ngono, di ngono iku ngamuk, Pak, pasti yo. Ya pasti ngamuk lah, anakku wis dicedeki, wis apa-apa, sampai anakku iku katakanlah nih pacaran ngono. Katakanlah nih si cowok iku gak ana sing gak bener itu kan pasti ditutupi teko bapake ngono. Mesti ya enggak kan yo. Akhirnya ana sing ditutup-tutupi nang bapake ngono. Pas bapake wis dicobai kabeh, telat. Bapake bukan. Mesti pas anake wis dicobai kabeh iku wis telat ngono lho. Moro-moro wis putus ngono kan yo. Moro-moro wis you know lah. Enggak. Salah satu alasannya karena saya tidak berani ya. Bukan karena nggak mau ya, karena nggak berani. Nggak beraninya juga logis. Gua takut sama Tuhan gitu loh. Yo kan. Bukannya takut nanti kalau terjadi hal yang diinginkan, bukan. Diinginkan ya, bukan yang nggak diinginkan. Karena kalau nggak diinginkan kan nggak mungkin terjadi. Jadi ketika seseorang itu kejadian kalau pacarnya pasti ya wes apa ya wes dealan lho. Aku oleh gak sih nyekel tanganmu ngono. Aku oleh gak sih nyekel pundak kan. Misal kan ngono sih ngono. Terus kok yo iku salah satunya alasannya. Terus nih ngomong nang ucup iku mau yo. Ngomong nih teorinya tadi yang itu harus apa tadi sing tri tadi itu aku lupa tadi. Ya ini masih compassion sama apa sih komitmen ya, itu kan teori apa namanya, Trinity, triangular ya, triangular. Kalau aku ya, kalau nyari pasangan tuh sama teorinya, triangular juga. Tapi bedanya adalah kalau kan triangular butuh gitu. Kalau Islam itu simpel sebenarnya. Kalau kalian tuh pengen nikah, alasan kalian tuh cuma satu, yaitu Tuhan gitu. Ya kita tuh harus menikah karena Allah kan kalau jadian gitu. Kalau menikah tuh ya karena Allah. Pas ijab kabul pun ya udah ngasih tahu kalau nikahnya itu karena Allah, karena secara teori triangular yang khas Rasul gitu kan. Ini kan segitiga ya. Masing-masing laki perempuan itu ada di pojok segitiga. Semakin mereka dekat dengan Tuhan, mereka itu semakin dekat. Justru karena mereka itu jauh dari Tuhan, makanya setiap rumah tangga itu hancur karena mereka itu menjauh gitu. Bukan mendekat. Karena kalau orang itu mendekat itu kan pasti ya takut. Maksudnya kan gak sehat ngono. Ketika awakmu kuwi wis ngerti Tuhan, iku ngancam kon tak kei surga ning ngene, tak kei neraka ning ngene, dadi lo lakoni gawe oleh neraka kan iku goblok. Itu kan koyo, "Bro, ngene bro, teko bro. Tak kei mangan racun ngono yo. Kon berusahalah sekuat mungkin ngono yo. Mangan racun ngono yo. Oleh racun. Nah, jangan Tuhanmu mek ngomong kon pengen ngrasakno ngono, gampang mek karo nak wong tuane ngomong, "Saya terima nikahnya ini dengan mas kawin ini dibayar tunai."
Ngono kan? Ya kan? Nek ditolak. Nek ditolak ya paling ya diulang mana sampai ya kabeh ngono kan. Tapi ya goblok aja sapa yang goblok moro-moro pas ngono. Sah salah sih sah, gak sah kan yo. Mesti geblek ae ngono mamane nek temenan. Iku ya salah satu alasannya apa sih kok kini ku apa-apa itu harus mengarah ke Tuhan apalagi kalau hubungan kan. Itu aslinya kan simpel kan itu. Itu pesan yang simpel tapi sering dilupakan sama orang-orang ngono. Soalnya badene apa sih dino ini kok mikir-mikir Tuhan, gemangan iku angel ngono kan yo. Gemangan iku angel ngono, golek duwe haram iku angel omah duwe halal ngono kan yo. Aku menjalin hubungan sing halal iku sing haram iku angel, ran bondong ini kok pengen halal ngono. Apa omongan sing halal. Soalnya kenapa orang-orang itu mikir anak-anak muda iki keresahan lagi. Kenapa ya anak-anak muda itu kok mikiri aku rabing kok arek ngono. Padahal kalau di Islam itu kan standar nikah kan cuma dua kan ya. Standar nikah itu tiga sih. Sehat. Lama tiga. Tiga, bener. Tiga, teman tiga. Ya poligami lah aja. Poligami. Tapi kalau poligami sih kalau nggak cocok cerai nikah lagi nambah papat. Jadi syarat nikahnya sama itu cuma tiga ya. Kalian tuh dewasa secara fisik. Kalau laki-laki itu udah mimpi basah, kalau perempuan tuh sudah mens ya. Itu dewasa secara fisik. Terus kedua itu dewasa secara mental. Maksudnya kalian tuh sudah menganggap bahwa aku dewasa, aku kudu mandiri. Ini kan mental dewasa sih. Aku dewasa, aku udah tanggung jawab dewe. Aku nek iso aku menghidupi wong tuaku, duduk aku sing hidupi wong tuaku ngono. Itu kan standar dewasa kok ngono. Nah, terus yang ketiga itu juga berlaku di laki-lakinya, yaitu punya penghasilan ngono. Makanya ketika aku sudah memenuhi syarat tiga syarat ini dan orang-orang itu belum nikah, aku mesti mikir, lapo sih rek ngono. Lapo ndak tunda ngono. Kan yo enak sih rabi ku sama malam pertama ngono kan. Iya kan, aku laki-laki ya paling pertama ya malam pertama. Yo malam. Ini rahasia umum ya, tapi saya masih punya cita-cita saya untuk mengharem belum hilang ya. Cita-cita saya untuk mengharem. Harem ya. Ya nggak apa-apa. Itu masih belum hilang ya, tapi ya aku sadar diri juga. Aku belum mampu untuk mengharem, bukan karena nggak mampu secara fisik ya, tapi karena ya finansial aja nggak mencukupi. Kalau finansial cukup ya harus nunggu ACC dulu dari istri. Kalau ACC istri belum ACC ya nggak bisa. Iya, kalau itu bisa aku manfaatkan. Tapi sebagai orang yang religius ya, orang yang itu punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga ya, yang sudah dicatat malaikat tiap tindak tanduknya ya pasti nggak mungkin lah aku manfaatkan ya. Masa aku tega sih. Paling ya karek kamu istri kedua selama ini. Istri pertamaku ada di seberang yang lain. Paling ya menurut sih. Enggak. Oh. Oke, apa lagi ya? Kalau masalah toxic relationship ya. Mas ya, toxic relationship. Tak bahas apa ya mau ya bahasan itu. Toxic relationship itu sebenarnya kok apa ya? Alasannya kok duduk sing aneh-aneh kok mau. Alasannya bagi orang religius ya aku mau sih. Mereka itu jauh dari Tuhan dan itu salah takut akan sesuatu. Mereka itu takut gitu, akan ditinggalkan gitu ya. Ditinggalkan sama pasangan, bukan ditinggalkan sama Tuhan gitu. Kalau mereka itu takut ditinggalkan sama Tuhan gitu kan ya. Sama Tuhannya pasti yang mereka dari awal yo ya gak pacaran dong. Masa ya pacaran yo. Pasti langsung tekan tak omong tuane sik kan. Pasti iya kan, betul kan? Gak salah, masa aku salah sih, Rek. Iya kan, gak mungkin dong. Basisku Al-Quran karo hadis kan kepengen nyalahno aku yo. Urusan karo Tuhan karo Nabi kan yo. Iya kan. Gak bisa. Iki masih bisa aku sanggah, masih omongan manusia, omongan saya sulit, gak bisa. Iya kan? Gak bisa kan. Terus apa lagi ya? Oh iya, ini ngomongkan tadi ya, keinginan saya untuk berpoligami ya. Aku nggak tahu. Ini aku nggak tahu keberapa banyak cowok yang jujur, tapi semua cowok itu pasti pengen lebih dari satu perempuan tuh pasti gitu. Cuma tingkat keberanian orang-orang dengan pede ngomong aku pengen lebih dari satu wanita itu sangat sedikit sekarang. Iya kan, itu pastilah, gak mungkin enggak. Kalau
Kalau apa jenenge kalau enggak yo, istri kalian tuh enggak mungkin punya was-was jenenge cowoknya deketin cewek lain tuh enggak mungkin loh. Pasti ono loh. Karena yo fitrah loh. Kalian aja yo yang itu yang katakanlah masih masa pacaran, kalian milih cewek ini sebelumnya kan udah banyak referensi loh. Punya referensi itu kalau punya pilihan seandainya kalau kalian tuh milih semua ya pasti pengen oleh kabeh loh. Cuma karena norma sosial loh. Makanya kalian tuh ono sing apa nyandet bahwa aku nih poligami kok tanggoku ngomong ini, kok nih wong iki ngomong ini, padahal kan aslinya yo gak apa-apa. Cuma kan dielingno karo Tuhan dong, nak akhir ayat tapi nih awakmu wedi berlaku adil, siji ae, yo kan. Soalnya ku Tuhan kan ngerti, awakmu ku ngerti pengen akeh, cuma ngerti pisan awakmu iku akeh gak iso ngono lho. Makanya awakmu iku siji ae. Aku lho ngrasakno siji ku angel. Siji ku angel. Omane aku iku bojoku ku tiap bulan ku kreset. Aku ku mesti kenalan anyar loh. Kamu siapa ya? Kenalin nama saya Kasran Saputra. Lulusan ini, orang tuanya ini kan yo. Kayak yo ngelamar kerja. Maneh lho tiap bulan. Sebelum nikah yo dulu yo. Gitu. Enggak editan ibu, editan. Apa yang nggak bisa sekarang? Apa itu bisa diedit? Filter itu suatu inovasi kepalsuan kan itu kan. Kalian pikir cewek-cewek di IG itu cantik ya? Iya. Iya kan? Iya, walaupun karena filter tapi iya loh. Justru cewek itu nggak cantik saat kalian tuh sudah memiliki. Kita tuh laki-laki tuh makhluk pemburu gitu loh, makhluk pemburu. Memandang sesuatu itu sangat wah, sangat indah sebelum dapat. Kalau sudah dapat ya, ternyata yo ngentutan. Enggak, contoh. Ya maksudnya ngentutan kan nggak mungkin tak umbar, walaupun yo enggak kok, gak nang enggak, Allah enggak. Kan yo ngono sih. Terus apa meneh yo? Terus iki meneh. Alasannya orang-orang kalau nggak nikah tuh ya, kayak orang-orang Korea apa Jepang. Alasannya ku kalau yang dijustifikasi sama orang-orang Indonesia tuh kan mereka itu berpikirkan masa depan. Mereka tuh tahu biaya hidup di sana itu mahal. Alhasil mereka tuh nggak mau nikah dulu. Iya nggak mau nikah, tapi seks bebas banter loh. Aborsi banter kan itu kayak ya apa yo? Iku aneh loh nih mikir. Nih, saya mendukung itu si perempuan kan aneh, bro, iki ku sis, iki ku perempuan ku tidak punya harga diri gitu loh. Mereka tuh menjual harga dirinya kan, kenapa keperawanan perempuan kan bukti ketinggian dia kan, bahwa anda itu masih berharga, masih berlian, belum pernah tersentuh. Hah? Wah saya anti janda tapi saya tim Milov ya jadi. Ya maksudnya ya gimana ya tubuh Milov gitu. Enggak. Jadi intinya aneh gitu, orang-orang zaman sekarang kan itu marah sampai ke Indonesia kan. Orang-orang itu menunda pernikahan padahal dia itu sudah punya pekerjaan, fisiknya sudah siap, mentalnya sudah siap. Tapi kenapa enggak nikah? Alasannya berpikirkan masa depan, biaya hidup lain-lain. Ayah ibumu dulu tuh enggak kepikiran gitu. Tanya mereka. Kan tadi syaratnya kan dewasa fisik, dewasa mental, dan yang kalau laki-laki punya. Iya kan? Dewasa fisik, dewasa mental. Kalau khusus laki-laki harus punya pekerjaan. Justru yang aneh adalah kalau kalian tuh yang laki-laki nggak punya pekerjaan, kalian pengen nikah ya itu nggak boleh ya karena syaratnya ya belum terpenuhi kan? Terpenuhi. Ya itu kalau yang perempuan sih sebenarnya kalian nggak kerja ya nggak apa-apa kan kalian tuh kalau sudah menikah kan ratu gitu. Kalian tuh ngapain aja nggak masalah. Sebenarnya kalau kasarannya ya, si perempuan tuh nggak ngapa-ngapain aja di rumah itu nggak apa-apa kalau menurut Islam tuh kalian tuh udah kalian tuh katakanlah kasarannya itu sudah kebeli karena kasarannya. Cuma kan enggak loh. Kalian tuh sudah tekan kontrak, kalian sudah dimiliki sama si laki-laki. Nah, kalian sudah jadi hal yang harus dirawat gitu loh. Harus dirawat. Alhasil ya si cewek itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain ya ku hanya si cewek loh. Yang soalnya yang cari kerja kan si laki-laki gitu. Si laki-laki yang harus cari kerja ya itu. Jadi ya karena ini sebenarnya pengen juga buat laki-laki ya. Kalau laki-laki itu jangan pengen si cewek itu harus kerja ya. Enggak. Cewek itu ratu ya, harus diperlakukan sebagai ratu ya. Jadi ya kalau bisa kalian fisik kalian kalau masih kuat ya kalian tuh cuci baju gitu kan. Nyapu. Iya itu. Masa ratu disuruh nyapu? Ratu apa nyapu kan yo? Ratu apa nyapu ya? Cuma ya kesadaran diri ya sebagai yes. Ya, saya masak, nyapu, kora-kora, umba-umba ya, babu lah ya.
Saya budak ya, jadi suami yang baik. Tapi alhamdulillah istri saya tuh masih nurut ya, karena kreset ya, harus kreset ya, itu hikmah, harus kreset tuh hikmah. Enggak, tapi benar, kalau apa apa masih disuruh itu benar. Kalau di Islam kan si rantai komando, kalau untuk laki-laki kan Allah, Nabi, ibumu, suami kok suami lagi. Ini bukan kaum pelangi ya, kita belum menyindir kaum pelangi ya, belum menyindir ya. Kita belum menyindir kaum pelangi, kan itu sih. Tapi kalau perempuan kan beda sih, Tuhan, Rasul, suaminya kan ya. Jadi ya suaminya kalau nyuruh apa, selama nggak bertentangan sama yang atasnya kan nggak apa-apa gitu. Kecuali suruh kerja ya itu nggak boleh ya, nggak boleh kalian tuh maksa kerja istri. Kalau istri pun kerja, kalian nggak boleh ngambil sepeser pun uang istri ya, karena uang istri adalah uang istri, uang suami lah uang istri. Ya kan, yang perempuan sepakat kan, kapan aja aku sepakat sama perempuan, kapan aku dibayar, ini dibayar, mau gini dibayar. Enggak, aku objektif ya, ini secara sudut pandang Islami ya sudut pandang Islami. Apalagi ya, terus belum, banyak. Terus masalah momongan juga. Aku pernah tanya sama seseorang yang itu belum nikah, tapi dia udah nge-planning. Aku pengen nanti punya anak umur 35. Wih, dukun yakin kan umur 35 seurip ngono kan. Maksudnya yakin kan aku wes apa seurip pas wes akad. Sapa mesti kan pas akad san nikahkan sapa ngerti kan ngerti ngono. Tapi aja sombong. Makanya kan aku ana wong sing kepikiran aku nge-planning pengen duwe anak umur semene. Aku pengen nge-planning duwe anak umur semene. Ana ekstreme aku gak pengen duwe anak. Kan iku bro, gak ngotak ngono pikiranmu kok. Iya apa yo? Iya gak ngotak iku. Apa jajar gendang lho. Otakmu itu belum tumbuh secara sempurna lho, masih jajar genjang, trapesium ngono lho. Kok ngono kok kepikiran rabi ngono, kok kepikiran pacaran ngono. Maksudnya aneh lho kan. Awakmu kok wis nge-planning sing di masa depan. Kan sing awak dhewe kan nge-planningku ya dino iki ngono lho. Nge-planning dino iki kan nge-planning masa depan iku oleh ngono. Cuma yo mesti kudu ana insyaallah ngono. Apa sih awak dhewe kok kudu apa-apa insyaallah? Kan iku soalé ya sakarepe Tuhan lah ngono. Sesuai ketentuan Tuhan lho. Awakmu di planning Tuhan mati pas iku ya mati ngono. Awakmu di planning awakmu lara saat iku ya lara ngono. Awakmu gak jodoh karo arek iku ya iso ngono. Mengko kan kudu insyaallah aja kesumbar aku pengen duwe anak umur semene, aku pengen rabi umur semene ngono kan. Iku bentuk kesombongan sing iku paling sombong lho. Maksudnya sing wong sing umure paling dawa sing sampai kiamat iku gurung mati, iblis sombong gak dolehi ngono. Lah awakmu sapa anjir ngono. Kan yo aneh lho. Nek menurutku yo awakmu nek wis nikah ngono ya, wis awakmu ikhtiar langsung yo gak apa-apa ngono. Kan gak perlu kalian tuh ngerasa aneh-aneh. Apa nge-planning aneh ya wis hidup secara normal lah. Yang sekarang yang kurasakan setelah menikah itu sebenarnya enggak ono perbedaan signifikan kecuali beban hidupku nambah. Astagfirullah. Enggak, mesti partner hidupku nambah itu enggak ada. Ya cuma ketambahan orang satu aja dalam keluargaku itu aja. Orang nyatanya kok bisa akad langsung kerja. Jadi ya pas saya nikahkan bla 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 bla, saya terima nikahnya, di situ ya udah salaman foto-foto, ya balik kerja gitu loh. Ya biasa aja, istriku ya balik kerja, enggak ada bedanya. Jadi ya aneh aja kalau mikirnya orang-orang wis mikirnya nikah itu kok sawangane ribet ngono, sawangane ngene. Nikahku simpel, nek awak mengikuti Tuhan karo Rasul iku simpel. Sing gak ribet kan awakmu ku ngomong cocote tonggo kan. Aku nikah kudu jenenge nyewa gedung semene, aku kudu jenenge nyewa catering semene, kudu nyewa WO semene. Iku kan sing gak awakmu kok bingung ngono. Saiki nek koyo aku ngono, gaji kurang 1.400.000 rek. Iki aku nyindir materi kemarin yo, masalah financial planning yo. Gaji kurang 1.400.000, bayangno. Gaji kurang 1.400.000 sak wulan. Gaji kurang 2.400.000. Wis iku buat makan itu 1.500.000 lah. Iku wis makan listrik air sembarang kalir. Itu sisa 900.000 yo. Itu tak bikin WO temanku aja yo, katakanlah yo anak kita ya. Iku 75 juta men. 900.000 men sebulan mau 75 juta. Itu mau nabung berapa tahun? Aku mau nikah belum berapa tahun gitu loh. Iku koyo mending aku nabung kayak kaji lah kalau timbang kamu kayak bayar WO. Kaji lah mending aku iso njelano
jenenge rukun Islam. Lah iki cuma membayar WO, Pak. Membayar WO kan gak ngerti kan rasane 900.000 mek digawe nabung gawe WO iku ya apa ya? Ya iki mending digawe anakku lah badane ngono ya. Mending gawe anakku lah lah kok digawe bayar WO ngene iki. Maneh larang mek piro sih sing gawe WO nak kene aku takok pirang jam sih kepengin WO iku. Pirang jam biasa? Nih acara saat 7 hari 7 malam. Iya, iku wis piro? Ya resepsi. Piro wis? Piro? 8 juta BW tok, durung catering, durung venue. Oh, 8 juta WO-nya aja. Itu kalau aku normal ya 900.000 itu butuh apa namanya? Ya, 10 bulan. WO doang loh ya. WO doang. Belum cateringnya ya. Belum fotografernya. Lagi pula fotografer tuh aku bersyukur ya. Aku lolos dari fotografer. Sing iku gak ngotak. Mesti mek dicekrek. Oke wes, 3.500.000. Loh, mesti 3.500.000 hanya cekrek ngono yo. Yo, mending selfie kan yo. Kan ngono sih, mending selfie. Mesti iya apa ya? Aneh ngono. Malah apa sih? Malah di masyarakat itu harga-harga sing mahal-mahal iku malah bukan ya foto justru sing mahal di masyarakat iku malah duduk hal-hal sing iku kon ku pasti mati nek kon gak tuku duduk ngono. Malah hal-hal sing ku sangat remeh ngono pasti. Hah? Iya kan, cuma kepuasan pribadi. Justru hal-hal sing iku mahal, aneh ngono. Malah tete petani-petani ngono yo. Ya petani-petani perkebun ngono. Wong sing produksi halal sing iku pasti buat hidup iku malah sing gajine iku murah. Kan iku aneh ngono lho. Hah? Lah iya kan aneh maksudnya masyarakat iku aneh. Jadi YouTuber iku luwih larang. Gaji YouTuber iku luwih larang lho. Contoh saya ngono pekerjaan saya yo biasa, yo gajine yo biasa, yo normal ngono lho. Lah iki apa pekerjaan sing ku remeh ngono lho. Kan takok surveian wong mesti apa angel sing mesti wong awam ya, wong awam aku ngomong wong awam ya. Kan iku pekerjaan sing ngono kan dipandang wong kok remeh tapi kok larang sih. Kan iku gak ngotak. Gak bunder. Apa dapat mempengaruhi nasib satu multiverse ngono lho. Lah iya, kan iku aneh ngono lho. Maksudnya coba ya nanti share. Mesti itu keanehan dalam kehidupan ini loh, mesti kan aneh loh. Terus apa lagi ya? Apa? Oke tadi ya diminta ya bahas Elon Musk. Oke, Pak Mas saya bahas ya. Saya bahas untuk cita-cita Anda yang ingin mati di Mars itu bullshit ya itu ya. Aku lebih sepakat Anda itu membuang-buang uang Anda itu demi menyelesaikan konflik di Palestina ya, ketimbang cuma buat mati di Mars. Ya aku tinggal 1 menit lagi jadi mending aku bawa pisau aja, aku pengen bundir di sini. Kan aku sangat malu sekali ngomong hal-hal tadi. Aku sangat bodoh ya Pak Ade. Aku ini hilang dari bumi ini. Jadi ya kalau pengen sesi tanya jawab, pengen ngorek-ngorek kehidupanku yang mungkin gak begitu penting ya. Monggo silakan. Wah, nih gampangannya sih takdir Tuhan ya. Cuma kalau ya. Oh iya, kalau anime itu biasa itu oh jadi enggak. Jadi dia itu udah lama. Memang dia itu punya penyakit ingatannya kereset gitu. Yo, kalau di anime itu ada hal sing iku sangat traumatis ngono. Sing iku sangat membekas. Alhasil iku menumpuk di memori ngono yo. Kayak ini berarti flash disk iku langsung 32 GB iku ke pangan langsung 31 GB. Oh, jadi ketika full ya kereset. Iya, maksudnya penyebabnya kan aku nggak tahu. Cuma yo karena itu ngono. Nah, cuma dia keresetnya tuh ya kalau di rumah sakit ya obatnya itu cuma ya dikasih obat buat untuk mempermudah sinyal otaknya mungkin. Ya, seperti itu. Enggak sih, karena saya cari tahu juga aku nggak bisa ngobatin karena nggak punya kapasitasnya. Kalau yang mau urunan kantong duafa buat rantau, buat ngobatin istrinya, monggo silakan.
Oke. Ada tanyakan lagi yang mau ingin mengorek-ngorek. Oke, udah. Tepuk tangan dulu untuk Kak Ciranta. Ada yang ingin kuesioner? Mohon maaf, gak ada yang tanya. Apa? Jadi memang kalau di dunia itu kan kita mengenal Coki Pardede ya. Di YouTube ya, itu kan sangat ekstrim liberal kan. Nah, ini dia sangat ekstrim religius ya. Ini lawan Coki Pardede. Nah, nanti lain kali kita undang Coki. Direkam ya omongannya ya. Tapi Lain kali. nantinya nih nggak tahu. Nggak tahu tapi kan tergantung Allah, insya Allah gitu kan. Insya Allah. Gitu ya. Nggak boleh mendahului takdir ya. Betul. Mungkin kalau Coki Pardede ketemu Mas Ranto bisa masuk Islam. Percaya Tuhan dulu. Oh nggak apa-apa. Saya bisa debat masalah ateisme bisa. Emang apa sih alasannya orang ateis cuma mas beribadah doang? Oke, ada tanggapan, pertanyaan? Enggak lah. Kalau tidak sepakat kan semuanya kan, tidak sepakat kan? Semuanya. Oke. Oke udah itu ya. Oke, kalau udah silakan, terima kasih Mas Saputra. Mungkin itu cukup dari acara hari ini. Teman-teman mungkin yang ingin mengisi, temannya ingin mengisi materi apapun, tema apapun, boleh langsung hubungi ke Jeffrey atau ke Instagram. Minggu depan masih 01 ya. Minggu depan masih 01, 2 minggu lagi masih 02. Masih banyak slot untuk mengisi. Nah, itu. Nanti yang ngisi dapat dapat bisa pesan free 1 minuman. Wah, promosinya begitu. Nah. Tuh. Dan nanti semua materi di sini akan ditayangkan di YouTube rekan kerja. Nah, itu. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.